Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Tiwi Mustika Dewi, lalu dengan rekan saya yang lain, yaitu, Saya Yulia Nurtasari dengan NPM 2457051008. Dan saya sendiri dengan Rudi Aresanata. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan activity diagram dari use case diagram Nurtura System yang sebelumnya sudah pernah kami buat gitu. Dan di sini yang pertama ada activity diagram melakukan registrasi. Ini boleh Lia langsung jelaskan. Oke, sebentar ya. Oke, jadi yang pertama di sini ada activity diagram melakukan registrasi. Nah, di sini yang pertama donatur itu akan membuka halaman registrasi, lalu dia akan menginput email dan password, dan di sistemnya itu bakal ngirim request pengecekan email, dan untuk di database-nya dia akan cari email tersebut di database. Nah, kalau misalnya di sini apakah emailnya udah terdaftar. Kalau misalnya dia udah, maka dia akan nampilin pesan error email udah terdaftar dan kembali lagi ke menginput email dan password. Nah, kalau misalnya dia belum terdaftar, dia bakalan nyimpan data donatur dan akan menampilkan pesan registrasi berhasil. Nah, mungkin untuk yang melakukan login ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini adalah melakukan login. Nah, di melakukan login ini, pertama start dari semua aktor dan ini akan membuka halaman login gitu. Dan di sini langsung menginput email dan passwordnya. Dan di sistem akan mengirim request ke database. Lalu dari database akan membaca email dan passwordnya. Terus sistem akan mengecek apakah email dan passwordnya itu cocok. Kalau misalkan tidak, dia akan menampilkan pesan error login tidak valid dan balik lagi ke menginput email dan password. Nah, kalau misalkan cocok, maka menampilkan pesan login berhasil. Lalu, activity ini selesai. Gitu. Dan nextnya, sini ada melakukan donasi. Nah, di melakukan donasi, ini dilakukan oleh donatur, kemudian donatur membuka halaman donasi. Lalu, sistem akan menampilkan halaman donasinya. Selanjutnya, donatur akan menginput nominal donasi, terus akan memilih metode pembayaran. Dan di sini ada dua pilihan gitu, tunai atau transfer. Nah, kalau misal, jadi di sini juga, untuk tunai dan transfer ini disatukan dengan fork atau join karena dua aktivitas ini tuh dilakukan secara terpisah tapi maksudnya bisa berbarengan gitu, secara terpisah tapi bisa berbarengan gitu. Jadi bisa tunai ataupun transfer. Dan di sini kalau misalkan tunai berarti uang itu langsung diberikan kepada pengelola langsung gitu, tapi tetap harus dicatat oleh sistem. Terus kalau misalnya transfer, dia langsung melakukan transfer ke bank yang tersedia gitu. Terus setelah itu, sistem akan memvalidasi pembayaran dan mengecek apakah pembayaran valid. Nah, kalau misalkan tidak maka sistem akan menampilkan notifikasi donasi gagal. Lalu balik lagi ke memilih metode pembayaran. Terus habis itu jika pembayarannya valid, maka database akan menyimpan data donasi gitu. Lalu akan ke sistemnya yang menampilkan notifikasi nota donasi berhasil dan aktivitinya selesai gitu. Dan selanjutnya ini ada Lia lagi. Oke, selanjutnya di sini ada activity melihat riwayat donasi. Nah, yang pertama di sini donatur akan membuka halaman riwayat donasi. Dia akan memilih menu riwayat donasi dan di sistemnya itu akan menerima permintaan riwayat donasi dan mengirim request ke database. Nah, untuk di database ini dia akan cari data donasinya itu berdasarkan ID donatur. Lalu di sini akan diambil juga data riwayat donasinya dan di sistem dia bakalan ditampilin apakah riwayat itu tersedia apa enggak. Kalau misalnya dia nggak tersedia, dia bakal belum ada riwayat donasi. Dan kalau misalnya dia ada, maka dia bakal nampilin daftar riwayat donasinya dan donatur itu akan melihat riwayat donasi. Nah, di sini aktivitinya bakalan selesai. Nah, selanjutnya di sini ada aktiviti melihat laporan kegiatan. Nah, yang pertama, donatur ini akan ngebuka halaman dashboard, lalu dia akan memilih menu laporan kegiatan, dan di sistem itu dia bakalan nerima permintaan laporan kegiatan dan ngirim request ke database. Nah, di database juga sama, dia bakalan mencari data laporan kegiatan itu dan mengambil data laporan kegiatan. Nah, nanti di sistem akan dimunculin apakah data laporan kegiatan itu tersedia. Kalau misalnya nggak tersedia, dia bakalan nampilin pesan belum ada laporan kegiatan dan
Kalau misalnya udah, dia bakalan nampilin daftar laporan kegiatan dan donatur bisa ngelihat laporan kegiatannya. Nah, untuk activity ini selesai, lanjut ke activity yang ini, melihat jadwal kegiatan. Di sini alurnya sama, donatur ngebuka halaman jadwal kegiatan dulu. Sorry, salah relawan. Relawan membuka halaman jadwal kegiatan. Nah, lalu dia memilih menu jadwal kegiatan. Dan di sistem itu bakalan menerima permintaan jadwal kegiatan dan mengirim request ke database. Nah, di sini database-nya akan ngambil data jadwal kegiatan. Lalu sistem akan mencari apakah data jadwal itu kegiatannya itu tersedia apa enggak. Kalau misalnya nggak tersedia, maka di sini dia akan menampilkan pesan belum ada jadwal kegiatan. Dan kalau udah, dia bakalan nampilin daftar jadwal kegiatan, dan maka relawan bisa melihat jadwal kegiatan. Nah, untuk activity ini selesai. Ini relawan ya, guys. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Tes. Jadi untuk yang ketujuh itu saya bakal nampilin tentang mengisi absensi kegiatan. Nah, itu dimulai dari relawan yang nggak buka menu absensi. Nah, nanti kemudian dari relawan bakalan masuk ke bagian menginput data atau absensi dan waktu. Kemudian dari sini tuh bakal diproses ke bagian verifikasi data di sistem. Nah, kemudian sehabis melakukan verifikasi data, dia itu bakalan masuk ke bagian ngecek apakah data ini valid atau enggak. Misalkan data ini nggak valid, itu bakalan nampilin pesan error di sistem, kemudian akan dikembalikan lagi kepada relawannya kembali ke halaman pertama tadi. Kemudian ketika info datanya valid, maka sistem akan menyimpan data di absensi di database, kemudian akan menampilkan pesan absensi berhasil. Kemudian sekarang saya akan ngejelasin yang bagian menginput laporan kegiatan. Jadi pertama-tama itu relawan bakal ngebuka laporan kegiatan terlebih dahulu. Kemudian dari situ tuh bakalan masuk ke bagian memilih menu buat laporan kegiatan. Lalu setelah memilih menu, itu tuh bakal masuk ke bagian sistem yaitu menampilkan halaman buat laporan. Kemudian setelah menampilkan halaman buat laporan, itu bakal masuk lagi ke bagian relawan. Itu bakal mengisi laporan kayak deskripsi dan juga waktu kegiatan. Nah, kemudian dari sini itu bakalan diproses di sistem. Kemudian itu bakalan dicek apakah data yang diinput itu sudah lengkap sebelum. Misalkan data yang diinput itu sudah lengkap, itu bakalan langsung menyimpan laporan kegiatan di database, kemudian langsung menampilkan pesan laporan berhasil. Sedangkan misalkan pesan itu data yang itu belum lengkap, itu bakal masuk ke bagian menampilkan pesan data tidak lengkap, kemudian akan kembali lagi ke halaman ini, mengisi laporan data kegiatan. Kemudian yang nomor ini 9 itu melihat data anak binaan. Jadi itu semuanya pertama-tama dimulai dari membuka halaman data anak binaan. Kemudian dari sini itu bakal masuk ke bagian memilih menu lihat data. Kemudian akan disampaikan ke dalam sistem, menampilkan halaman daftar anak binaan. Kemudian dari sini itu bakal masuk lagi ke bagian relawan. Jadi relawan itu bisa milih salah satu rincian data anak binaan. Kemudian dari sini itu bakalan dikirim ke sistem. Dan itu dari sistem ini bakal ngirim request ke database buat ngambil data anak binaannya. Nah, dari database ini itu bakalan dicek apakah itu akan masuk ke sistem lagi. Itu bakalan dicek apakah misalkan data yang tersedia, dia itu bakal masuk ke bagian menampilkan daftar anak binaan. Sedangkan misalkan dia itu nggak tersedia, sistem itu bakal menampilkan data tidak ditemukan, kemudian akan dikembalikan ke bagian awal tadi, ke bagian memilih data salah satu rincian data anak binaan. Nah, kemudian untuk bagian sini tadi menampilkan daftar anak binaan, jika sudah selesai itu bakalan langsung kembali ke relawan dengan melihat data anak binaan. Untuk bagian nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan ke mengelola data relawan, donasi, dan anak binaan. Nah, mengapa di sini jadikan satu? Karena di sini sama-sama dilakukan oleh admin dan di sini admin melakukan tiga pengelolaan data sekaligus yaitu untuk anak binaan, relawan, dan donasi. Dan di sini dimulai dari start itu membuka halaman kelola data, lalu memilih jenis data. Nah, di sini terdapat decision-nya. Jadi ini decision-nya dilakukan oleh adminnya, yaitu apakah dia memilih jenis datanya itu anak binaan, relawan, atau donasi gitu. Jadi memilih jenis datanya itu ada pilihannya juga. Terus di sini dia akan memilih aksi tersebut gitu. Terus di sini setelah dia memilih aksi, misalnya dia pilih relawan atau donasi gitu, pilih salah satu, sistem akan menerima request dari admin gitu. Dan sini
aksi yang dilakukan itu akan ada pilihannya lagi nih di sistem gitu. Apakah dia ingin edit, tambah, hapus, atau lihat. Nah, kenapa untuk edit sama tambah ini ada melakukan validasi? Karena di sini untuk yang activity melakukan validasi ini untuk edit dan tambah itu kan ada perubahan data atau perubahan data yang sudah ada atau perubahan data yang belum ada tapi agar sesuai dengan formatnya gitu. Misal kayak edit sama tambah kan berpengaruh pada perubahan format atau isi dari data tersebut, maka diperlukan validasi nih agar sistem itu tuh tetap memiliki data yang terstruktur dan sesuai gitu. Dan setelahnya, setelah melakukan validasi data, baru nih database akan mengupdate datanya gitu, setelah diedit gitu. Terus habis itu kalau misalnya tambah, dia bakal akan menyimpan datanya. Terus ketika hapus, dia langsung ketika dia hapus sama lihat, dia langsung mengambil datanya. Karena untuk hapus dan melihat itu tidak perlu validasi data tersebut gitu. Dan selanjutnya semua ini itu disatukan dalam satu merge. Nah, karena kenapa disatukan dalam satu merge? Karena di sini akan dipilih salah satu aja gitu. Misal pasti kejadiannya itu hanya akan dipilih salah satu. Misal admin tuh menyimpan data ya udah setelah menyimpan data maka sistem akan menampilkan datanya gitu. Terus baru tuh selanjutnya admin dapat melihat hasil pengelolaan data dan sistemnya pun berakhir gitu. Dan nextnya di sini di nomor 11 ada mengelola akun relawan dan donatur. Nah ini kurang lebih sama dengan sebelumnya. Di mana dari start membuka halaman kelola akun lalu memilih jenis akun. Dan di sini si adminnya akan memilih jenis akun apa, misalnya relawan atau donatur. Nah setelah itu dia akan memilih aksi dan selanjutnya akan ke sistem nih. Sistem yang menerima request dari admin, terus habis itu akan ada pop-up-nya nih, misal decision-nya itu aksi yang dilakukan. Itu apakah dia ingin edit, tambah, atau menonaktifkan akun, atau melihat akun gitu. Kalau misalkan dia edit, maka dia perlu validasi akun dulu nih, terkait data yang sudah ada itu gitu. Jadi kalau misalnya diedit harus sesuai dengan format dari data yang sudah ada gitu. Terus setelahnya kalau misalnya sudah melakukan validasi, maka akan update akun. Terus begitu pun dan tambah itu melakukan validasi terlebih dahulu, lalu setelahnya menyimpan akun baru, terus nonaktifkan berarti menghapus atau menonaktifkan akun gitu. Itu langsung ke database-nya, terus lihat akun tuh langsung mengambil data akun. Nah, setelahnya itu dari 4 activity ini itu di merge biar lebih rapi. Terus selanjutnya dia akan ke satu tujuan yaitu menampilkan hasil pengelolaan akun. Dan selanjutnya si admin akan melihat hasil pengelolaan akun dan aktivitinya berakhir. Dan selanjutnya di mengelola jadwal kegiatan. Nah, di mengelola jadwal kegiatan ini dimulai dari start, di mana admin membuka halaman jadwal kegiatan, lalu memilih aksi yang dilakukan. Terus sistem itu menerima request dari admin. Nah, terus habis itu akan ada decision aksi yang dilakukan apa? Edit, tambah. Oke, di sini edit, tambah atau nonaktifkan ini sebenarnya kayak sama aja kayak menghapus gitu. Terus habis itu di sini eh, ini lihat jadwal, maaf. Ini lihat jadwal. Nah, ini hapus jadwal sedikit revisi sedikit. Terus habis itu sini ada mengupdate jadwal kegiatan. Habis itu yang untuk bagian edit ya. Habis itu yang melakukan validasi itu menyimpan jadwal kegiatan baru. Dan yang menghapus jadwal itu menghapus jadwal kegiatan. Terus habis itu yang ini lihat jadwal mengambil data jadwal kegiatan. Jadi intinya sini ada CURD yang terjadi gitu. Terus selanjutnya di merge. Habis itu di sistem ini menampilkan hasil pengelolaan jadwal kegiatan. Dan setelahnya itu ke bagian admin itu dapat melihat hasil pengelolaan jadwal kegiatan, lalu setelahnya itu aktivitinya berakhir. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh Rudi. Kemudian untuk bagian 13 itu sendiri adalah mengelola laporan kegiatan. Jadi itu admin itu bakalan ngebuka halaman kegiatan dulu, lalu itu bakal memilih aksi yang akan dilakukan. Nah, lalu dari sini tuh data itu bakal dikirim oleh sama sistem dengan menerima request dari admin. Kemudian itu bakal masuk ke decision ini yaitu aksi yang akan dilakukan. Nah, untuk aksi yang akan dilakukan itu kalau misalkan admin tuh ngelihat akun, dia itu bakalan ngambil data kegiatan laporan. Kemudian kalau dia itu ngambil apa menonaktifkan, dia itu bakalan menghapus laporan kegiatan. Kemudian itu misalkan aksi yang dilakukan itu adalah melakukan validasi data, validasi itu bakalan lari ke menyimpan laporan kegiatan. Kemudian itu misalkan yang ngapain melakukan validasi, dia itu bakalan masuk ke bagian mengupdate laporan kegiatan. Kemudian semuanya bakal disatuin sama merge ini. Nah, untuk merge ini misalkan dia udah selesai dari di sini, semua itu bakalan masuk ke bagian sistem itu menampilkan hasil laporan kegiatan. Dan ini tuh bakal ngeluarin salah satu dari yang dipilih ini. Kemudian dari sini tuh bakal masuk ke bagian admin lagi, yaitu di mana itu dia bakalan melihat hasil dari pengelolaan laporan kegiatan. Oke, mungkin sekian dari penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Dan